kita memperkenalkan dulu dari narasumber kita yang sudah hadir. Ada Bang Andi Mirsa, beliau saat ini menjabat sebagai asisten manajer. Mohon maaf, Mas Andi asisten manajer atau senior inspektor, Mas Andi kalau di quality control? Mas Andi? Beliau salah satu pimpinan di quality control BSA saat ini. Lalu kemudian narasumber kita yang kedua ada Mas Tarto. Beliau menjabat selaku Assistant Manager of Airport Security Public. Mohon izin tolong dikoreksi saya kalau salah para narasumber. Kami mengundang beliau sebagai salah satu narasumber karena kami anggap beliau sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing dan bisa membagikan pengalaman dan pengetahuannya baik itu di dunia perlindungan airport security dari perspektif healthy-nya. Lalu kemudian dari Pak Tarto akan membagikan ilmu pengalamannya di bidang airport security baik itu dari segi tugas dan fungsinya menurut aturan perundang-undangan dan juga membagikan hal-hal yang lain yang akan nanti disampaikan sama beliau. Nah, untuk selanjutnya mohon izin para rekan-rekan sebelum kita lanjut ke pemateri pertama, sebelum kita ke situ kami mohon kesediaan rekan-rekan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu kami persilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Acara webinar pembinaan dan perlindungan airport security dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masa pandemi COVID ini kita mulai dan kami mempersilakan dari Saudara Tarto atau Pak Tarto untuk menyampaikan prolog terkait fungsi aviation security di bandar udara dan hal-hal yang lain yang bisa disampaikan ke kami di webinar ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Tarto. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita bertemu dalam acara webinar. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Terkait dengan keadaan sekarang ini yang kita jalani di mana wabah COVID melanda seluruh dunia, yaitu di mana sektor penerbangan sangat berdampak bagi wabah tersebut, maka perlu evaluasi juga bagaimana sih selanjutnya tata cara untuk pelaksanaan, mungkin pengamanan baik dari sisi landset maupun sisi pengamanan penerbangan. Mungkin perlu evaluasi di mana dalam pelaksanaan pengamanan penerbangan kita sebagai tupoksi pengamanan penerbangan tidak boleh lengah ataupun tidak boleh lepas dari tupoksi kita, tetapi kita harus mengacu kepada sektor kesehatan ataupun keamanan bagi personel kita, di mana wabah ini yang kita jalani ini semua wabah yang tidak terlihat, maka perlu adanya evaluasi peralatan kira-kira apa yang digunakan bagi personel kita di lapangan guna menunjang tugas tersebut.
Untuk peralatan ataupun pemeriksaan perlu dievaluasi juga bagaimana tata teknis serta peralatan yang cocok di masa mendatang. Misalkan apakah kita menggunakan sistem biometrik ataupun menggunakan peralatan yang terbaru. Untuk keadaan sekarang ini, di mana pandemik sudah mewabah dan perlu adanya sistem juga masing-masing bandara, di mana untuk mengantisipasi juga antara bandara satu dengan bandara lain mungkin berbeda jenis dalam penanganan. Demikian Mas Sul, sementara untuk prolognya. Oke, baik. Terima kasih untuk prolognya Mas Tarto. Mungkin yang bisa kami tangkap bahwa tugas dan fungsi airport security kalau menurut dari PM 80 tahun 2017, koreksi kalau saya salah ya, terkait bagaimana supaya melakukan pemeriksaan dan melakukan pencegahan untuk terangkutnya barang-barang yang berupa dangerous good, dangerous article, maupun senjata yang menyerupai senjata yang membahayakan bagi keamanan dan keselamatan penerbangan ya, Mas Tarto ya. Mungkin demikian dari Mas Tarto yang bisa kami tangkap prolognya. Mungkin dari Mas Andi mohon izin kita lanjutkan ke Mas Andi. Silakan Mas Andi. Waktu dan tempat kami persilakan yang bisa disampaikan. Kami melihat dari segi perspektif kesehatannya nih Mas Andi, kami barangkali bisa dibagikan ilmunya dalam masa pandemi COVID ini. Silakan Mas Andi. Baik Mas Sul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Mas Sul sudah membuat acara yang luar biasa. Meskipun mohon maaf saya tidak punya bahan apa-apa ini, bingung mau ngomong apa ini Mas Sul sama teman-teman. Cuma yang saya akan coba ucapkan sebagai prolog untuk kondisi saat ini adanya pandemi COVID-19 ini, beberapa kebijakan terkait salah satunya adalah penanganan COVID-19 terhadap pemeriksaan keamanan. Yang saya akan coba bahas salah satunya terkait instruksi tentang prosedur kontingensi pemeriksaan keamanan yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret. Salah satunya memastikan para petugas senantiasa menjaga kebersihan dan menggunakan APD atau alat pelindung diri, diantaranya masker serta sarung tangan berbahan lateks dan melaksanakan tugas. Ada lagi apabila pemeriksaan dengan WTMD berbunyi atau alarm berbunyi serta marking pada body inspection machine terdapat marking, maka diarahkan untuk diperiksa ulang kembali. Yang pada kondisi normal sih di SCP-2 misalkan dengan menggunakan body inspection machine atau body scanner cukup dengan adanya marking langsung diperiksa, tetapi dengan kondisi saat ini untuk dibatasi pemeriksaan secara langsung, makanya diarahkan penumpang untuk kembali lagi sampai tidak adanya marking di body inspection. Itu salah satu kebijakan dari Pak DO. Lalu ada lagi kebijakannya terkait petunjuk teknis penggunaan APD alat pelindung diri dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Di sini dijelaskan banyak sekali tujuannya, yaitu memberikan acuan penggunaan APD, memberikan rekomendasi jenis APD yang digunakan oleh petugas, khususnya dalam hal ini adalah airport security, lalu melakukan manajemen APD yang dapat digunakan kembali atau reusable. Khusus untuk petugas aviation security dan airport security,
APD yang ditulis di petunjuk teknis ini, yang pertama adalah baju pelindung, yang kedua adalah pelindung atau goggles, safety goggles, yang keempat masker medis, yang kelima sarung tangan latex, yang keenam sepatu boot. Ini sih sudah ditulis di instruksi ini bahwa petugas wajib mengenakan APD yang sudah disediakan oleh perusahaan. Yang perlu dievaluasi di sini sih salah satunya adalah kita lihat salah satu di WA Group AFSEC Commanders kemarin ada beberapa kantor cabang khususnya di Soekarno-Hatta juga sudah diberikan APD, yaitu safety goggles, face shield, lalu ada masker, sarung tangan latex, sepatu boot. Nah, khusus di operator yang perlu dievaluasi, beberapa hari yang lalu saya setuju sekali dengan Pak Aulia Fahmi bahwa operator sepertinya tidak perlu untuk menggunakan safety goggles karena jarak dari penumpang terhadap si operator lumayan jauh, sedangkan safety goggles ini saya lihat kayaknya kurang cocok bagi operator. Potensi risikonya yaitu menjadi obstacle pada saat melihat objek di layar monitor atau di image X-ray. Lalu ada juga face shield. Jadi face shield ini memang sebagai salah satu APD yang diatur juga di Peraturan Menteri Tenagakerja Republik Indonesia tahun 2010, yaitu salah satu jenis alat pelindung diri khusus alat pelindung mata dan muka. Face shield ini yaitu fungsinya untuk melindungi mata dan muka yang berfungsi untuk dari paparan bahan kimia berbahaya maupun dari jenis-jenis virus. Kalau safety goggles sih yang saya pelajari di ilmu K3, safety goggles ini sebenarnya diperuntukkan bagi yang suka ngelas, bagian pengelasan. Nah, ini tidak cocok bagi airport personel, khususnya aviation security. Lebih cocoknya airport security menggunakan face shield. Tapi di beberapa kantor cabang, teman-teman saya lihat teman-teman airport security menggunakan safety goggles. Memang sih sudah diberikan sama perusahaan, tetapi saya lihat itu cocoknya buat teman-teman itu menggunakan face shield. Itu mungkin yang saya menjadi prolog untuk APD dari teman-teman airport security. Pengalaman di Terminal 3 kemarin, kami inspeksi atau monitoring di Terminal 3 internasional, khususnya di area kedatangan. Teman-teman di T3 internasional, saya lihat sebagai salah satu case itu sudah melakukan penilaian risiko. Jadi APD yang diberikan oleh perusahaan antara lain safety boot, hazmat, face shield, dan safety goggles itu diperuntukkan pada saat kegiatan pengawalan ABK ataupun repatriasi. Nah, itu sebenarnya teman-teman saya lihat sudah melakukan penilaian risiko, mana yang risiko yang paling tinggi di titik-titik di area-area airport. Teman-teman sudah melakukan pemetaan risikonya. Nah, contohnya di T3 internasional yang saat ini masih melakukan kegiatan penerbangan internasional, mereka petugas AFSEC saya lihat kemarin ada 3 orang, 1 supervisor dan 2 orang pelaksana, dan mereka diberikan APD full APD. Hanya saja yang saya amati di sini yang perlu dievaluasi adalah masih adanya bagian dari tubuh dari kita, khususnya pada saat personel airport security itu, teman-teman pasti tahu seragam kita pakai lengan pendek, sedangkan dari lengan pendek sampai ke ujung telapak tangan
itu tidak ada alat pelindung dirinya. Dari atas sampai bawah itu yang sudah diberikan APD, salah satunya adalah face shield untuk muka, terus seragam lengan pendek, terus tangan safety gloves, lalu celana, di bawahnya nanti menggunakan safety boot. Tetapi untuk khusus lengan itu tidak ada APD-nya. Nah, ini yang belum diatur di kebijakan. Mungkin ini sebagai bahan kebijakan khususnya buat Masul dan teman-teman OOD atau OOP dan OOS. Ini ada salah satu bagian dari badan dari kita yang tidak tertutupi sama APD. Mungkin itu sementara Masul yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih prolognya Mas Andi, sangat menarik untuk kita perdalam dalam diskusi malam ini terkait masalah bagaimana metode dan langkah-langkah perlindungan yang dilakukan suatu perusahaan ataupun suatu manajemen kepada petugas airport security, di mana airport security merupakan salah satu garda terdepan dari airport operation. Mungkin kita ketahui juga bahwa ternyata garda terdepan itu di suatu bandara itu bukan hanya airport security saja, ada terminal inspection service, ada customer mobile service, ada information, ya Mas Andi ya. Terus kemudian ada yang namanya airside operation. Kalau airside operation itu adalah garda terdepan di belakang, dalam artian dia akan bersentuhan langsung dengan pesawat udara atau maskapai. Bukan begitu ya Bang Febri ya, mudah-mudahan kalau salah tolong dikoreksi saya ya. Lalu kemudian kalau saya simpulkan dari prolog Mas Andi bahwa ada beberapa alat pelindung diri yang sangat bagus digunakan oleh personil airport security pada saat menjalankan tugas dan fungsinya di masa pandemi COVID ini. Salah satunya face shield ya Mas Andi ya, untuk kategori-kategori dengan risiko tinggi atau ada risiko-risiko yang ringan lah ya barangkali ya. Lalu kemudian menarik Mas Andi, mohon izin saya ingin bertanya nih ke Mas Andi, mudah-mudahan bisa memberikan kami pencerahan. Kalau nggak salah bentar lagi kita manajemen kalau nggak salah di Kementerian BUMN sudah mengkampanyekan yang namanya the new normal ya kalau nggak salah ya. Nah, menurut Mas Andi dari sisi pengalaman, hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan dalam hal perlindungan untuk airport sendiri dari segi perspektif K3-nya Mas Andi? Jadi mohon izin saya garis bawahi lagi, kita tidak diperkenankan untuk menyebut salah satu brand ataupun logo perusahaan di dalam webinar ini, karena memang satu, kita tidak di-endorse dari perusahaan manapun, murni ini kita sifatnya sharing dalam perspektif pengalaman dan pengetahuan kita ya Mas Andi dan Pak Tarto. Demikian. Siap, Mas Ul. Saya boleh nambahin lagi, Mas Ul? Silakan. Jadi salah satu alat proteksi dari airport security atau APD ya tadi ada face shield, ada safety gloves. Cuma yang perlu dievaluasi efektifkah APD yang sudah diberikan sama perusahaan. Itu sih salah satu yang saya terima informasinya pada saat kami ke lapangan. Contohnya safety gloves yang sudah diberikan itu kan sekali pakai dan itu suka rusak, dan bahannya atau spesifikasi teknis dari si safety gloves ini kayaknya kurang efektif gitu terhadap dipakai sama teman-teman. Mungkin sih itu perlu dievaluasi lagi. Kita bisa melihat contohnya teman-teman cleaning service itu ada APD safety gloves yang cukup efektif, itu nggak bisa nggak rusak, terus bisa dipakai beberapa kali. Mungkin harganya sih agak lebih mahal dari yang kita sering pakai yang dapat dari perusahaan. Ada lagi satu ini Mas Ul terkait itu ECP di ECP. Untuk minimalisir kita kontak antara airport security personil di lapangan terhadap pengguna jasa, salah satu metodenya yang bisa saya sampaikan, contohnya gini Mas Ul sama teman-teman.
contohnya di SCP mungkin untuk posisi yang tadi disampaikan sama Pak Tarto ada yang namanya metode biometrik, mungkin itu untuk pemeriksaan dokumen mungkin bisa. Tetapi untuk yang di operator itu kalau menurut saya perlu dimodifikasi atau re-layout dari kondisi sekarang, contohnya kayak PHS atau di whole package. Kalau di Terminal 2 sudah ada tuh di tempatnya Mas Dede whole package screening itu operator tidak bersentuhan atau jaraknya jauh dengan pengguna jasa. Nah, mungkin bisa diaplikasikan di Terminal 1 atau di kantor cabang yang lain, misalkan di SCP 2 misalkan. SCP 2 yang saat ini operator itu di belakang machine ya, X-ray machine, mungkin bisa di connect atau dijadiin satu menjadi workstation, Mas Ul. Teman-teman, mungkin bisa dibahas. Jadi salah satu contohnya pada saat kami koordinasi ke Terminal 1 dengan teknik X-ray atau safety security facility, mereka sudah punya alat atau sudah bisa menghubungkan antara SCP menuju workstation. Jadi si operator bisa melihat atau menganalisa X-ray image itu di suatu ruangan tertentu, tetapi tidak ada di SCP. Nah, ini kan salah satu contoh pengendalian resiko terhadap kontak langsung terhadap pengguna jasa atau penumpang. Itu Masul tambahnya mungkin. Terima kasih Masul. Oke, baik. Terima kasih, Mas Tarto. Mungkin sebelum saya buka sesi berikutnya, pada sesi tanggapan, barangkali dari teman-teman peserta yang bisa mau menambahkan atau melempar pertanyaan, silakan. Sebelumnya saya persilakan dari Pak Aulia Fahmi. Mohon izin Pak Aulia Fahmi, barangkali ada yang mau disampaikan di dalam webinar ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin. Pak Aulia Fahmi, mohon izin. Berkenan mungkin ada hal yang perlu disampaikan di webinar ini. Ya, makasih Pak Sul atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta webinar. Ini dadakan nih, artinya dadakan Pak Sul nggak konfirmasi ke saya dulu untuk saya memberikan semacam prolog lah di dalam webinar ini. Karena awalnya saya hanya batas saja nih. Jadi emang seperti disampaikan di awal bahwasanya webinar ini bukan berbicara atas nama korporasi, bukan berbicara atas nama sebuah perusahaan, tapi ini secara umum yang menyampaikan narasumbernya menyampaikan informasi ataupun ilmu pengetahuan yang dimiliki terkait dengan kebandarudaraan. Mungkin tadi sangat bagus dan mudah-mudahan ini bisa menjadi diskusi yang menarik di sesi berikutnya ya. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami buka sesi dua arah. Barangkali dari rekan-rekan peserta ada yang ingin menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada para narasumber kita yang ada. Silakan. Siapa nih yang silakan para narasumber yang ingin menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada narasumber kita. Oh.
Barangkali para peserta webinar ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau masukan dari untuk para moderator kita. Silakan. Oke, izin Bang Sul. Silakan Pak Dede, monggo mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan silakan. Nah, pertanyaan boleh, tanggapan boleh. Izin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, kalau bicara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Mas Inies dulu ini terkait prospek kita ke depannya seperti apa dalam arti masa pandemi ini gitu ya. Sebenarnya kalau bicara masalah new normal itu banyak sebenarnya yang harus kita antisipasi. Dalam arti pelayanan pun juga mungkin akan ada yang berkurang. Contohnya mungkin kalau di SCP kita selalu menyediakan yang namanya baki. Baki itu pun sebenarnya harus kita hilangkan menurut saya. Karena biar gimana pun baki itu bisa menjadi sarang kuman atau virus. Betul. Nah, itu mungkin satu terkait baki, dan memang terkait layout kita ini untuk SCP itu sebenarnya terlalu terbatas. Dalam arti terbatas, jalur yang kita punya untuk masing-masing terminal itu sangat terbatas. Dan sebenarnya untuk menghadapi masalah pandemi ini, kita terkait masalah physical distancing itu kan memang benar-benar dibutuhkan masalah jarak. Nah, mungkin terkait jarak ataupun jalur ini juga harus diperhatikan. Karena biar gimana pun untuk melindungi kita sebagai personil dan juga melindungi pengguna jasa yang ada juga gitu. Nah, mungkin terkait aturan-aturan body set atau apa, kita menunggu instruksi dari para pembina kita mungkin yang di Dirjen Perhubungan Angkutan Udara ataupun Dirkampen ya, seperti halnya seperti itu. Nah, mungkin beberapa hal ke belakang ini saya mengalami di Terminal 2 terkait exemption flight ini luar biasa pengalamannya. Biar gimana pun teman-teman kita ini kemarin yang sempat viral. Kalau kita bertindak, kita menghalau, itu pun kita nggak bisa menghalau secara bersentuhan langsung. Karena ya itu dia tadi, mungkin untuk pesil kita pun terbatas. Itu pun bisa dipakai satu orang bergantian. Nah, ini mungkin juga harus diperhatikan juga terkait hal ini juga. Prinsipnya kita mau sehat, pengguna jasa pun pengen nyaman. Di dalam lingkungan kita. Mungkin apa yang ya mungkin saya berharap sih jangan sampai ada new normal, tetap normal seperti biasanya gitu. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Mas Sul dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas masukannya Pak Dede. Ternyata kalau kita menangkap apa yang Mas Dede sampaikan ke webinar ini, ternyata kita harus menyesuaikan kondisi lah ya. Dalam artian mungkin ada beberapa alat yang saya tangkap tadi dari pembicara pertama, bahwa mungkin di suatu bandara itu bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang lebih menuju kepada industri 4.0 atau bahkan 5.0. Contohnya mungkin di salah satu bandara di wilayah barat atau wilayah timur itu sudah ada fasilitas yang namanya biometrik ya. Lalu kemudian kalau saya menangkap dari Mas Dede juga yang disampaikan dalam pembicaraan ini terkait masalah kesehatan di bandar udara perlu ditekankan kembali ya. Barangkali seperti mengurangi sentuhan-sentuhan fasilitas yang sifatnya itu umum, itu kan berpotensi banyak kuman di sana karena ada sebanyak sentuhan dari pengunjung ataupun bahkan pengguna jasa. Dan kemudian mungkin di beberapa bandara mungkin perlu juga ada fasilitas-fasilitas yang saya pernah baca literasi di beberapa bandara itu sudah ada yang menyiapkan dan mungkin di BSA sudah di awal-awal itu kalau nggak salah itu di bandara
Cengkareng itu di bandara utamanya Garda utamanya bangsa Indonesia itu sudah ada yang namanya mesin disinfektan ya, kotak disinfektan ya, Pak Dede ya kalau nggak salah ya. Dan beberapa ya, silakan Mas Dede. Ya, lanjut. Dan beberapa di bandara-bandara terutama yang di wilayah barat, dan mungkin bukan hanya wilayah tapi wilayah timur juga itu sudah melakukan penerapan protokol kesehatan berupa physical distancing, terus contohnya jarak duduk baik itu di ruang tunggu, di antrian itu sangat diperhatikan sekali oleh para petugas yang ada di bandara tersebut. Mungkin dalam hal ini juga kolaborasi dari teman-teman airport security, dari terminal inspeksi atau dari satuan gugus tugas penanganan COVID kalau saya perhatikan ya. Nah mungkin juga di area-area check-in itu terkait pada saat penumpang untuk melakukan pelaporan juga dibutuhkan penerapan physical distancing. Lalu kemudian masker juga itu sudah menjadikan sebuah alat yang sakral bagi baik untuk petugas airport operation pada umumnya ya, maupun para pengguna jasa atau stakeholder bandara atau komunitas bandara itu perlu dipakai semuanya. Mungkin selanjutnya dari rekan-rekan peserta yang lain, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, silakan. Dari bandara paling jauh mungkin ada, silakan. Jadi saya boleh nggak Pak Sul? Silakan Pak Aulia, monggo. Mau menyampaikan tanggapan kami dengan senang hati, Pak Aulia. Terima kasih. Karena kan saya sekali lagi saya di sini sebagai audiens, jadi punya hak juga untuk bertanya. Lagi bertanya dalam arti diskusi, bukan untuk menguji kemampuan atau ilmu dari narasumber, enggak. Lagi hanya untuk diskusi saja. Tadi sudah disinggung oleh Mas Dede, Pak Dede ya, bahwasanya di bandar udara itu ada fasilitas yang sebenarnya kalau kita lakukan penilaian risiko cukup rentan juga, yang menjadi sumber penyakit COVID ini. Salah satunya adalah tray. Nah, kira-kira dari Pak Andi Mirza atau Pak Tarto punya usulan nggak sih kira-kira seperti apa fasilitas pengganti tray ini yang mungkin bisa mengakomodir kebutuhan dari aspek security-nya, namun juga memenuhi unsur kebutuhan dari sisi pencegahan COVID-nya ini. Kira-kira punya usulan nggak? Seperti apa fasilitas pengganti tray ini? Karena kemarin sekedar info aja ada usulan bahwasanya bagaimana jika tray ini diganti dengan semacam plastik ya, kantong plastik gitu, yang bisa langsung digunakan dan dibawa langsung oleh si penumpang, dia tidak bergantian pemakaiannya. Seperti kita membeli buah itu kan ada plastik gitu ya, kantong plastik untuk memasukkan buah tersebut. Kira-kira bisa nggak fasilitas tray tersebut diganti dengan fasilitas yang saya sampaikan tadi? Demikian Pak Sul. Baik, terima kasih Pak Aulia. Pertanyaan mungkin ditujukan ke para narasumber kita. Pak Tarto atau Pak Andi mau jawab, silakan. Baik, Mas Sul dan Pak Aulia, saya coba menjawab. Dalam kondisi normal, tray salah satu mandatori ya dalam satu SCP, salah satu kebutuhan tray. Contohnya di CGK satu SCP satu plan itu 20 tray. Nah, di sini mungkin salah satu pengendalian potensi risiko dari COVID-19 yang tadi disampaikan sama Pak Aulia sama Pak Dede, barangkali masih ada kuman atau dalam hal ini virus corona COVID-19. Salah satu pengendalian bahayanya yaitu dengan cara disinfektan atau dilakukan pembersihan di tray itu secara simultan lah, setiap terus-menerus. Cuma dalam kondisi extraordinary sekarang ini mungkin inovasi-inovasi yang kondisi kontingensi yang disampaikan sama Pak Aulia bisa juga dibuat inovasi, yaitu salah satunya dengan menggunakan plastik
entah itu dari kita yang menyediakan atau dari si pengguna jasa itu sendiri yang membawa plastik sendiri gitu Pak. Ya mungkin tapi tetap dengan dengan mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan, dalam hal ini keselamatan dari sisi si pengguna jasa dan personel yang mengatur tray atau pemeriksa barangnya, maupun dari sisi keamanannya tetap prosedur-prosedur yang harus dilakukan tetap dijalankan. Contohnya ada benda-benda elektronik, contohnya laptop yang harus dikeluarkan dari tasnya tetap. Nah, inilah yang akan kita perlu dibahas, apakah si plastik ini yang menyediakan perusahaan kita ataukah dari pengguna jasa itu sendiri. Mungkin itu jawaban saya Pak Sul dan Pak Aulia. Terima kasih. Barangkali ada teman-teman yang bisa memberikan saran yang lain, ya alhamdulillah, terima kasih juga. Baik, Mas Andi, terima kasih untuk jawabannya. Barangkali itu yang bisa disampaikan ya Pak Aulia, jawaban dari narasumber kita. Nanti pun kalau misalkan dari para peserta yang lain mungkin ada tambahan atau masukan, kami persilakan. Sebelum kita lanjut, saya mau mengucapkan selamat datang dulu kepada Pak Astanto, ini sudah bergabung di tengah-tengah kita di dalam webinar ini. Kita di sini sifatnya diskusi dan saling berbagi pengalaman. Pak Astanto, mohon izin, dan rekan-rekan yang lain. Pak Tarto, barangkali mohon izin ada yang bisa ditambahkan dari pertanyaan Pak Aulia tadi. Silakan Pak Tarto. Baik, terima kasih. Selamat datang Pak Manajer, mohon izin. Ini gara-garanya sisul ini Pak. Jadi mungkin terkait dengan tray ataupun mungkin inovasi yang tadi disampaikan oleh Pak Aulia Fahmi, perlu kita mungkin lihat ataupun nanti dinilai terkait dengan plastik itu dengan jumlahnya, kekuatan, serta luas. Artinya apa tadi disampaikan Pak Adi Mirza, di mana mungkin penumpang satu atau mungkin penumpang yang lain berbeda dengan sifat pembawaan barangnya tersebut ataupun bawa jumlah barang. Nah, mungkin bisa jadi kita bisa menyampaikan dengan pihak komersil dengan menggandeng juga pihak K3 terkait tersebut, kira-kira bisa nggak? Ya sekarang kalau bisnisnya dalam BUMN adalah mencari keuntungan, meng-hire atau pihak luar dengan inovasi tray di mana tray tersebut ukuran yang sama, tetapi mereka bersedia mungkin pelayanan yang tambahan, yaitu dengan melakukan pembersihan disinfektan di tempat ataupun menggunakan alat tertentu. Demikian Mas Sul. Sementara, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Tarto. Jadi yang kami tangkap dari para narasumber ini bahwa dengan memberikan inovasi, salah satunya barangkali menggandeng pihak swasta ataupun investor untuk melakukan terobosan-terobosan ya untuk mengakomodir supaya bagaimana tray itu bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman ataupun saat ini, atau kalau bisa kita bilang zaman ini sudah semakin canggih. Kalau bahasa anak milenial itu sekarang itu sudah industri 4.0 atau bahkan sudah mau mendekati 5.0 ya industrinya. Jadi mungkin tray itu bisa saja seperti pertanyaannya Pak Aulia tadi bahwa plastik untuk ditempatkan di setiap SCP bandara disediakan, mungkin bisa dikerjasamakan dengan bagian tenan atau investor ya, sorry. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Aulia atau ada yang ingin menambahkan, silakan. Izin Pak Zul. Satu lagi mungkin Mas Zul. Oke, baik, sebelum lanjut ke Pak Andika, kami persilakan kepada narasumber kita, silakan Pak Tarto. Mungkin untuk penilaian kita bersama di seluruh bandara terkait dengan kedatangan ataupun nanti dari TKI ataupun penumpang dari luar negeri, kita adalah garda terdepan. Mungkin kita menyambutnya adalah di area kedatangan, di mana di area kedatangan kita tidak tahu pertama kali adalah berhadapan langsung dengan penumpang tersebut
sebelum melakukan tes oleh pihak KKP. Terkait hal tersebut, mungkin perlu kita pikirkan yang tadi disampaikan oleh Mas Andi Mirsa, APD yang cocok atau yang pantas digunakan oleh anggota kita. Karena sebelum melakukan tes ataupun dilakukan oleh pihak KKP, maka dilakukan social distancing ataupun pengaturan jarak oleh penumpang di mana kita adalah garda terdepan. Walaupun kita tahu bahwa penumpang tersebut dari luar negeri adalah sudah melakukan mungkin rapid test PCR ataupun tes swab, di mana mereka sesuai dengan edaran Menkes harus membawa surat tersebut sehingga dia bisa pulang ke negara Indonesia. Demikian perlu dicermati dan berbagi pengalaman. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Tarto untuk saran dan masukan bagi para pengelola bandar udara ya, khususnya para personil di airport operation, baik dari airport security maupun dari airside operation, kemudian dari terminal inspection. Nah, itu perlu kita pikirkan APD yang layak atau yang cocok bagi para petugas kita nih. Baik, untuk selanjutnya kami beri waktu kepada Pak Andika. Beliau ini salah satu narasumber kami nih di hari kemarin membahas masalah airport rescue and firefighting ya, Pak Andika, dan kedaruratannya ya. Kemarin kita bahas ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Andika. Siap. Sebentar saja, mungkin tidak mendalam atau menohok langsung kepada penugasan dan teknis di lapangan, namun lebih kepada hal-hal yang sifatnya makro. Dalam hal ini, dinamika aviation security, kalau sejauh pengalaman kami sekitar kurang lebih 5 tahun di APSEC, kami melihat APSEC selalu saja bukan dalam tanda kutip terseret ke dalam segala keadaan yang terjadi di negara ini, baik itu teroris, baik itu wabah, baik itu bencana alam, kedaruratan lainnya. Maksud kami ke depannya ini bagaimana APSEC, apakah kita perlu meningkatkan kapabilitas, potensi teman-teman APSEC dalam hal-hal yang Pak Andika, suaranya agak ya, bagi saya melihat APSEC ini sebagai line of defense, garis pertahanan bangsa. Saya sudah melihat APSEC seperti itu. Dia ada di terdepan dan terakhir di etalase negeri ini, sebelum masuk dan sebelum keluar. Masukan dari kami ke depannya agar teman-teman APSEC dibekali kemampuan-kemampuan yang lebih untuk agar dia tidak gagap dan gugup menghadapi tantangan zaman. Karena APSEC sudah nyata terlibat dalam zaman ini. Demikian sedikit prolog dari kami, menyemangati teman-teman APSEC, jangan pernah mundur, terus semangat. Jaga kekompakan, jaga kesehatan. Terima kasih Bang Kubil. Terima kasih Pak Andika atas masukan dan sarannya. Saya lihat bagaimana mempersiapkan kalau saya lihat dari statement dari Pak Andika itu bagaimana langkah-langkah strategis untuk mempersiapkan airport security itu dalam menghadapi atau menyongsong industri penerbangan yang baru ya, atau bisa dibilang industri 4.0. Dari teman-teman yang lain barangkali Bang Edi atau dari Bang Izul nih, barangkali ada tanggapan atau masukan dan pertanyaan, mungkin silakan. Zul, izin Zul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali sih bahasan malam ini. Terkait bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi suatu jenis normal yang baru gitu.
dalam kegiatan kita sehari-hari di bandar udara. Tadi sudah kasih masukan-masukan dari teman-teman, dari Bang Aulia juga bagus, dari Mas Didi juga ada, kemudian dari Mas Sarto juga ada. Alangkah baiknya, mungkin teman-teman kan sudah punya ini ya, apa namanya, risk assessment ya. Tapi mungkin nggak mengarah ke hal-hal yang seperti ini. Mungkin dari situ bisa kita pilah-pilah, kita petani satu-satu dari mulai awal pemeriksaan barang, kemudian ada dari pemeriksaan tiket gitu kan. Potensi-potensi apa saja kira-kira yang bisa membuat seorang petugas itu menjadi tertular oleh penyakit. Dari situ kita mulai pilahin satu-satu lah. Kita catat satu-satu, kemudian dari situ kita coba tentukan mitigasinya. Tadi sudah disebutkan bahwa kita perlu APD, ya, dari mulai face shield, Google, kemudian masker. Tapi ada satu yang terlewat terkait dengan lengan kita yang masih terbuka. Nah, ini bagus sekali nih. Pandemi COVID-19 ini menyebar karena adanya droplet. Nah, itu droplet itu percikan-percikan dari cairan baik dari mulut maupun dari hidung ataupun bisa juga dari mata atau biasanya kalau di kedokteran disebut dengan mukosa ya. Nah, itu memang kita harapkan tidak terpercik ke benda-benda yang nanti ataupun terkena langsung ke manusianya yang nanti bisa membuat orang itu jadi tertular penyakit. Dengan adanya bagian yang terbuka, lengan itu tadi, kira-kira kalau dari kami, dari sisi safety, ya memang rekan-rekan AFSEK harus sering-sering cuci tangan sih. Dan ini satu lagi nih, dan harus selalu memakai dengan sarung tangan karet. Kalau tadi disebutkan bahwa ada potensi kita tertular dari bagi, memang benar sekali. Cuman kalau jadinya itu jagain si baginya, effort kita kayaknya terlalu tinggi. Gimana kalau effort kita itu melindungi petugas kita ataupun malah membuat himbauan kepada penumpangnya gitu. Jadi bukan kita sendiri di bandara yang bertanggung jawab, tapi penumpangnya juga harus seperti itu. Jadi kalau bisa sih memang mereka juga menyediakan sarung tangan masing-masing gitu. Jadi emang ya disosialisasikan terlebih dahulu pastinya. Jadi memang kita jadi sama-sama gitu, bareng-bareng juga gitu. Bukan hanya dari pihak bandaranya, tapi dari pihak penumpangnya juga gitu. Nah, lain halnya dari yang sudah dipilah-pilah tadi, ada risk assessment-nya, kemudian kita mitigasi. Nah, dari itu nanti muncul protokol-protokol baru. Protokol-protokol baru terkait bagaimana penanganan dari suatu keadaan yang memang di luar kebiasaan kita gitu. Tadi Pak MA waktu webinar sudah menyatakan kita punya ERP, tapi ERP-nya dia fokusnya ke pesawat, bukan untuk hal-hal khusus terkait dengan penyakit seperti ini. Kalau dengan penanganan pesawat, baik keamanan maupun keselamatan, kita siap. Cuman kalau terkait dengan adanya pandemi seperti ini, memang kita masih belum ada siap. Jadi mungkin itu saja, Sul. Mungkin kita bisa diskusi di sini. Terkait masalah permasalahan di TRE ya, untuk menghindari personil airport security itu supaya tidak tertular atau semacamnya dari wabah pandemik, kita juga harus menyediakan media kampanye untuk penumpang agar dia bisa melakukan meletakkan barang-barangnya sesuai yang kita anjurkan, dan untuk protokol-protokol juga perlu disusun ke depannya untuk menghadapi nanti pandemi-pandemi ini. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya, untuk semoga hanya pandemi ini aja yang kita hadapi di masa sekarang ini. Baik airport security maupun pasukan garda
terdepan lainnya, baik dari AMC maupun dari TIS atau pelayanan, itu harus kita utamakan bagaimana memberikan perlindungan dari segi APD-nya ya, tidak ada pilah sono pilah sini. Ini mungkin menjadi catatan penting bagi kita dalam diskusi ini dan bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana kita benar-benar memberikan suatu perlindungan kepada airport security dari perspektif K3-nya. Demikian juga dengan personil yang lainnya ya. Jadi tidak hanya airport security tapi juga di unit airside operation, terus di services juga. Karena memang kita cukup cukup tahu bahwa roda industri penerbangan itu tidak lepas dari para personil airport operation yang di mana di dalamnya itu ada beberapa fungsi-fungsi. Mungkin itu Pak Santo kami catat saran dan masukannya. Dari rekan-rekan yang lain barangkali silakan ada yang ingin menanggapi atau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita sebelum kita tutup. Mungkin kita menit lagi kita akan sudahi Pak Andi, ada yang mau ditambahkan? Siap, terima kasih Mas Sul. Silakan. Apa yang disampaikan sama Pak Stanto benar adanya, soalnya kan di lapangan khususnya di CGK kendalanya APD dan suplemen terutama itu diperuntukkan perusahaan menyediakan khusus karyawan. Memang sih di PKB kita bicaranya perusahaan wajib memberikan APD terhadap karyawan. Adanya APK, repatriasi dan lain-lain, pengawalan sampai ke yang sekarang kondisinya digadar ya. Nah, disitulah yang kita airport security yang Lancet salah satunya itu berhadapan langsung dengan potensi wabah ini, yaitu APK yang kayak contohnya kemarin yang dari Madrid bisa sampai beberapa ratus yang reaktif positif. Nah itu kan teman-teman kasihan nih. Dari Mas Edi Febriansyah, suhu saya ini di safety ini tadi menyampaikan risk assessment. Memang sih di airport security ada risk assessment, tapi rata-rata tidak disampaikan ini Mas Edi. Kita sudah mungkin dari safety sudah memberikan suatu format atau formulir risk assessment yang harus disampaikan gitu kan ke web perusahaan, tetapi mungkin belum pernah ada yang dimasukkan. Yang di awal saya sebutkan bahwa APD yang diberikan sama perusahaan kan di kita dari atas sampai bawah, tetapi ada salah satu bagian badan yang saya sebutkan tadi dari lengan sampai ke ujung telapak yang disampaikan sama Mas Edi Febriansyah tadi ada di lengan. Nah ini lengan terbuka ini di APSEC memang dulu kan kita seragamnya lengan panjang, tetapi yang sekarang khusus cowok sama yang non hijabers itu kan lengan pendek. Nah ini ada potensi bahayanya, yaitu pori-pori di lengan ini kan terbuka ini Mas Sul sama teman-teman. Jadi yang disampaikan sama droplet atau mukosa tadi betul sekali. Kalau misalkan terkena lengan, terus pori-pori kita kan terbuka masuk ke sel-sel, langsung bisa reaktif lah gitu. Yang saya tambahan mungkin itu betul sekali Mas Edi tadi terkait baki, orangnya yang diberikan proteksi atau bakinya yang diproteksi. Nah kalau lebih aman orangnya yang diproteksi dalam hal ini dari kepala sampai lengan, sampai tangan, badan, kaki itu diproteksi. Nah yang bakinya nggak ada masalah kalau menurut saya sih. Makanya tadi karena teman-teman airport security yang ada di SCP tadi ada potensi bahaya lengan yang terbuka, ya inilah yang masih punya potensi untuk masuknya virus. Khusus yang risk assessment di aviation security ada di KP 238 kalau nggak salah. Itu terkait skenario-nya ada 19 skenario Pak Edi. Tetapi tidak ada satupun terkait virus.
skenario kayak contohnya drone, terus ada EID, improvised explosive device. Jadi ancaman-ancaman di dunia penerbangan, tapi virus ini kita nggak mengatur itu. Nah, tadi usulannya sangat bagus Mas Edi, mungkin bisa kita adopt lah. Mungkin itu masuk sama teman-teman. Terima kasih. Mungkin sudah sampai kita di penghujung acara webinar malam ini. Ada beberapa poin-poin penting yang kami catat. Salah satunya yakni penyediaan APD bagi personil AFSEC bukan hanya di terminal saja, tapi juga menyeluruh. Ya, menyeluruh. Lalu kemudian dari bagaimana membuat risk assessment untuk memitigasi pandemi-pandemi yang lain ya. Mungkin nanti tolong saya dibenarkan. Lalu kemudian ternyata risk assessment itu diatur di KP 238 dari informasi dari moderator kita. Mungkin itu saja yang bisa kami tangkap catatan penting. Izin Bang Sul. Ya, silakan. Dengan siapa nih Pak? Haris Bang Sul dari BIM, izin. Oke, silakan. Sebelum kita tutup, silakan kami kasih kesempatan sama Bang Haris, silakan. Siap, mohon izin pimpinan senior rekan-rekan semuanya. Hanya sedikit menyampaikan ide apa gitu. Memang benar sekali apa yang disampaikan Pak Astanto sama Bang Edi juga. Artinya kalau kita di sini melihat teman-teman yang di staff telah dipikirkan oleh perusahaan bagaimana seminimal mungkin tidak terpapar oleh virus ini dengan sistem WFH gitu. Alhamdulillah sudah berjalan. Begitu juga dengan teman-teman frontliners kayak teman-teman dari informasi sudah ada namanya VICA, program VICA, Virtual Information Customer Officer ya kalau nggak salah. Nah, artinya itu sudah sangat mengurangi sentuhan dengan para penumpang gitu. Nah, yang sangat berisiko terhadap terpapar virus ini tentu juga teman-teman dari AFSEC. Sementara kita walaupun sudah dilengkapi dengan APD gitu, teman kita masih ibaratnya bersentuhan langsung dengan penumpang gitu. Ketika melakukan body set pasti melakukan body tapping itu bersentuhan dengan penumpang dan sangat besar risiko terpapar virus tersebut. Nah, artinya di sini walaupun ini tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak manajer kita Pak Aulia Fahmi bahwa ini mungkin sifatnya pertemuan kita ini bukan formal gitu, tapi karena kita semua di sini sudah berkumpul cukup, bukan hanya AFSEC aja, ada teman-teman dari safety juga gitu kan. Nah, kami mengharapkan agar output dari pertemuan ini bisa dijadikan salah satu tindak lanjut untuk teman-teman nanti di lapangan, frontliner, khususnya teman-teman AFSEC yang masih bersentuhan dengan penumpang, sementara yang lain sudah terpikirkan oleh perusahaan supaya tidak bersentuhan gitu. Nah, juga di sini saya juga boleh menyarankan, karena sudah ada namanya new normal ya, new normal itu. Nah, apakah memungkinkan, terutama buat teman-teman di SCP dulu nih ya, memungkinkan bahwa nanti di SCP itu kita bikin semacam lorong yang terbuat dari plexiglass, mulai dari pemisahan tiket sampai nanti pengambilan tas, bagasi, cabin atau barang bawaannya. Nah, jadi nanti si petugasnya berada di luar lorong tersebut gitu. Nah, nanti ketika penumpangnya mungkin ketika melewati WTMD berbunyi, nah si petugas cukup mengarahin dari luar plexiglass atau lorong tersebut agar putar balik. Nah, sehingga ini juga minimalisir bersentuhan langsung ataupun jarak yang terlalu dekat dengan penumpang gitu. Nah, itu saran saya, sehingga ya risiko terpapar dengan virus ini juga menjadi sangat kecil sekali. Itu menurut saya. Demikian masuk, izin, makasih. Baik, terima kasih sarannya Mas Haris untuk para pemangku kepentingan yang mengelola personil keamanan penerbangan di bandara udara agar bisa menjadi catatan atau poin penting dalam pengambilan keputusan di masa-masa yang akan datang ya. Lalu kemudian juga perlu diinisiasi juga atau dari rekan-rekan di beberapa peserta ini mungkin punya
ide bagaimana personil airport security. Saya lagi-lagi berbicara masalah industri 4.0 atau bisa dibilang bagaimana sih kita seorang airport security itu bisa mengurangi sentuhan dengan beberapa pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa ya, dengan memanfaatkan media teknologi yang saat ini sedang rame-ramenya digunakan oleh industri-industri baik di industri penerbangan maupun contohnya di komersial itu juga sudah sangat familiar sekali dengan media teknologi informasinya. Baik, terima kasih para peserta webinar dan para para narasumber, sangat bermanfaat dan berfaedah ilmu yang saling dibagi malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang dibagi ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala untuk kita semua.